kita akan langsung menyambut pembicara utama dari webinar kita siang hari ini, yaitu Dr. Nadia Primandina dan Bapak Insinyur Gadang Priyono. Oke, selamat pagi, Mas Doni. Oh, kita cuma berdua di sini. Ada tuh, sudah ada. Oke, Ya, thank you Mas Doni. Ya. Ya, gimana Bu Dina, sehat-sehat Pak Gadang? Alhamdulillah. Kita ada di dalam ruangan terus nih soalnya, Mas Doni. Jadi dengar katanya Ibu Dina dan Pak Gadang selalu berada dalam ruangan yang sehat ya Bu ya? Ya betul, karena kan kita juga harus berpartisipasi ya untuk memutus tali rangkaian penularan ya Mas Doni ya. Jadi artinya ya kalau nggak perlu keluar ya nggak keluar, itu ibaratnya kita harus bisa gimana caranya produktif walaupun kita nggak ada di luar. Jadi kalau keluar ya memang ada keperluan yang nggak bisa ditunda atau ada sesuatu hal yang penting. Tapi kalau untuk misalnya bersenang-senang ya nge-mall kayaknya enggak dulu deh gitu ya, karena ya dalam kondisi kayak sekarang di mana kita Komunitas Fikir itu sosialisasinya untuk terus menggalakkan gimana caranya untuk menurunkan tingkat positivity rate dari COVID ya, kita sendiri seharusnya menggalang sosialisasi ini ya harus memberikan contoh gitu ya, bukan kita bersenang-senang di luar gitu Mas Doni. Oh ya, siap-siap Bu. Jadi itu adalah termasuk. Oh ya, gimana Pak Gadang? Saya sampai ingat loh, kapan pertama kali Bu Dina itu stay at home. Itu saya sampai catat tanggalnya, yaitu tanggal 20 Maret 2020 loh, Mas Doni. Ibu nggak kemana-mana, Dokter Dina nggak kemana-mana itu. Jadi saya di rumah sudah 1,5 tahun, gitu. Wow, hebat, luar biasa. Itu bisa dibilang sebagai bagian dari upaya pengelolaan diri kita ya, Bu Dina ya. Yes, betul. Jadi karena kita ambil topiknya, kenapa sih kok kelola diri ya? Karena sebetulnya kalau kita sekarang dalam kondisi seperti ini ya kita nggak bisa tidak bisa keikut sama gelombang di luaran sana, atau kita keikut macam-macam. Yang harus kita lakukan kalau mau sekarang survive, ya kita harus bisa mengelola diri kita sendiri gitu Mas Doni. Meskipun kita sudah divaksin ya Bu ya. Oh iya betul. Nanti saya akan bicara tentang vaksin secara lebih awam. Jadi Mas Doni, kalau kami bicara ya kami berusaha banget supaya masyarakat yang awam ya itu bisa menerimanya dengan mudah, dengan sederhana. Kenapa kok kita membuatnya sederhana supaya bisa di-sharingkan kembali gitu Mas Doni. Kalau kita ngomongnya ruwet pakai bahasa ilmiah, nanti nggak bisa cerita lagi yang sudah dengar. Tapi kalau kita membicarakannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, tentu saja teman-teman juga akan jauh lebih mudah untuk men-sharingkannya kepada teman-teman yang lain, gitu Mas. Oke, Bu Dina, got the point Bu. So, sepertinya kita langsung aja kali ya, Bu Dina ya, dan Pak Gadang. Oke, monggo untuk waktu dan tempat, Bu Dina dan Pak Gadang, silakan bisa dimulai, Bu. Oke, ya selamat pagi teman-teman semua, ya terutama Bapak Ibu dari Paguyuban Permata Tidar, selamat pagi, kita ketemu lagi, tapi tentu saja dengan topik yang berbeda, ya. Kita akan jauh lebih bicara tentang bagaimana kondisi per hari ini, ya. Waktu beberapa bulan yang lalu saya sendiri yang menceritakan tentang tidur sehat kalau nggak salah, gitu ya Pak Gadang ya. Nah, kita sekarang berkolaborasi untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih luas daripada itu. Oke, saya mulai aja ya, kalau gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada yang monggo yang diundang, karena ini tidak terbatas untuk kalangan tertentu, monggo saja teman-teman untuk share dari undangan kami ya, supaya banyak teman-teman yang bisa melihat pada siang hari ini. Oke, saya mulai dengan slide-nya ya. Oke, Mas Doni, sudah nampak Mas Doni? Ya, jelas Bu, jelas.
Oke, ya. Teman-teman, saya mulai tentu saja dengan slide supaya Bapak Ibu, teman-teman lebih fun gitu ya, lebih semangat, lebih jelas melihatnya ya. Jadi hari ini kita mengambil topik kelola diri ya. Kenapa begitu? Sudah saya tadi sharingkan kenapa kita menganggap bahwa kelola diri penting ya, karena sebetulnya semua ini bisa teratasi dengan masing-masing pribadi kita sekarang betul-betul mengambil keputusan untuk ikut serta dalam penanggulangan pandemi ini ya. Dan memang ya tentu saja karena sudah hampir 2 tahun ya, artinya kita betul-betul harus mulai bisa beradaptasi ya. Kita nggak bisa lagi dengan cara yang waktu tahun 2019 atau sebelumnya, tapi kita sudah memulai babak baru di mana kita sudah harus begitu banyak hal berbeda, tapi kita harus tetap bisa survive ya. Satu-satunya hal untuk supaya kita bisa survive adalah kita mau merendahkan hati untuk mau beradaptasi ya. Mengapa? Karena kalau kita ambil dari berbagai informasi ya, belum jelas kapan kita bisa lepas dari COVID ini ya, sehingga dianjurkan bahwa masyarakat itu harus mempunyai kehidupan yang berbeda ya, kehidupan normal baru, sehingga betul-betul bisa menyelesaikan atau memutus rangkaian penularan ini ya. Bahkan ada satu kutipan bahwa hal yang membuat kami itu terus memberikan webinar seri yang sekarang ini ya adalah karena ada peringatan bahwa virus ini nggak akan pernah punah ya. Dia juga bisa beradaptasi seperti manusia gitu teman-teman ya. Jadi kita juga harus punya awareness yang tinggi ya, tingkat kepedulian yang tinggi bahwa sesama antara manusia dengan kehidupan COVID itu kita artinya nggak bisa kita langsung berhadapan dengan dia dengan mengatakan bahwa oke, I'm okay, saya kuat kayak gitu ya, karena mereka juga beradaptasi ya. Nanti saya akan ceritakan di belakang ya. Jadi artinya sebagian besar negara sudah bilang bahwa kami akan hidup dengan berdampingan dengan COVID ya. Tentu saja kalau kita melihat gambar ini mungkin lucu ya, tapi bagi kami sesuatu hal yang harus kita lakukan pada waktu kita mau mengambil bagian berdampingan hidup dengan COVID, tentu saja ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Nantinya menjaga protokoler kesehatan, menjaga prokes bukan lagi sesuatu hal yang disarankan, tetapi sudah menjadi bagian dari diri kita. Bukan lagi disuruh, tapi sudah menjadi bagian keseharian kita. Itu yang sebetulnya kami inginkan. Ya, kenapa? Karena kehidupan ini harus tetap berjalan. Masalahnya kita juga ada virus yang juga pingin kehidupannya tetap terus berjalan. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing pingin kehidupannya langgeng ya, tapi masing-masing mempunyai kelemahan dan kekuatan ya. Akhirnya masing-masing juga menyusun kekuatan masing-masing. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah mengelola diri kita agar kita melakukan protokoler kesehatan itu bukan lagi sesuatu hal yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang aduh kok harus gini banget ya, bukan seperti itu, tetapi sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Slide ini saya dapatkan beberapa saat lalu. Waktu itu belum ada vaksin masuk ke Indonesia ya. Waktu itu dikatakan bahwa akan selesai kok begitu adanya vaksin masuk. Ya, waktu itu jelaskan seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya akan sedikit mengulas tentang vaksin, bukan tentang macam vaksin, bukan tentang efektivitasnya, bukan tentang membandingkan karena bukan dalam ranah saya ya. Saya betul-betul hanya pelaku ya, bukan seseorang yang ada hubungannya dengan program-program seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, saya akan
memberikan satu gambaran kenapa sih kok pemerintah itu menyarankan semua orang mau ya dengan segala kesadaran untuk mau divaksin ya. Karena sebetulnya begini loh teman-teman ya. Tubuh kita memang mempunyai tentara untuk membasmi semua kuman-kuman. Ya, masalahnya kuman itu ada dua. Ya, anggap aja ada kuman ada dua, satu bakteri, satu virus. Ya, kalau kita mengenal bakteri itu ada macam-macam antibiotika untuk bisa mengatasi penyakit karena bakteri. Berbeda dengan virus. Ya. Tidak ada antivirus ya dan baru bisa diatasi apabila kita bisa membuat vaksinnya. Ya. Jadi artinya tubuh kita memang diperlengkapi dengan satu tentara ya namanya antibodi yang bisa untuk berperang melawan virus. Nah, masalahnya sekarang antibodi ini harus spesifik, harus cocok gitu ya. Jadi gini ibaratnya kalau sekarang yang masuk itu adalah pasukan udara, maka tentu saja tentaranya nggak bisa tentara yang di laut ya, tentaranya harus tentara udara. Nah, seperti itu. Sehingga pada waktu sekarang COVID masuk, tubuh tuh masih bingung ini sebetulnya benda apa gitu ya. Akibatnya banyak orang terpapar karena tentaranya nggak siap. Ya, akibatnya serangan udara yang dikerahkan serangan darat, nggak cocok gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok dikasih vaksin? Dikenalkan, tubuh kita tuh dikenalkan bahwa ini loh, cuman yang dimasukkan ke dalam tubuh kita pastinya bukan virus yang aktif gitu teman-teman. Ya, sehingga tubuh kita mengenal, oh ini ternyata ini perlawanannya dari udara toh, gitu. Sehingga mereka mempersiapkan tentara-tentaranya yang ahli di udara seperti itu. Ya, nah kalau kita melihat sebetulnya antibodi itu teman-teman bentuknya seperti itu ya, kita sebut virus dan bakteri itu sebagai patogen. Mereka itu antibodi itu akan mengepung virusnya ya, sehingga sekarang virusnya makin lama tidak berdaya dan mati. Anggap saja itu seperti itu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya sekarang yang dilakukan pemerintah ini ngapain kok harus benar-benar pemerintah sampai di setiap titik dibuka untuk pusat vaksinasi ya, adalah untuk membentuk kekebalan secara masif, secara besar-besaran ya. Kita kenal yang namanya herd immunity ya teman-teman. Itu sebetulnya kita dengan sengaja dipaparkan, kita dengan sengaja terpapar oleh bagian dari COVID yang tidak berbahaya ya. Kenapa? Karena kalau orang yang nggak divaksin berkumpul dengan orang yang sehat, tentunya lebih banyak sekarang orang sakit datang ke kelompok yang nggak divaksin akan lebih mudah penularannya, penyebarannya. Ya, tetapi apabila orang tidak divaksin, ya, kemudian sekarang penyakit tersebut sekarang jadi ada orang yang divaksin, ada yang enggak, penularannya juga akan lebih sedikit, tapi juga tidak akan menyeluruh. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah dengan semuanya sudah divaksin, ya, akhirnya sekarang apabila ada orang yang terpapar gitu, yang kena sedikit banget gitu, ya, karena semua masing-masing dari kita sudah mempunyai sekarang tentaranya. Nah, tetapi ada yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, mengenai apa yang kita sebut sebagai efektivitas dan efikasi dari vaksin ya. Ini yang tadi saya jelaskan bagaimana kekebalan kelompok itu terjadi ya, apabila sekarang masyarakat sebagian besar sudah divaksin, tentu saja sekarang penyebarannya jadi berhenti karena masing-masing sudah punya tentara untuk membasminya. Ya, nah kalau kita ngelihat sekarang apa sih yang harus kita lihat, kenapa kok Komunitas We Care masih terus-menerus mensosialisasikan? Karena kita melihat jangkauan vaksin di Indonesia itu belum mencapai 50%-nya saja belum. Minggu lalu
kami berbicara ya tanggal 3 September kalau nggak salah itu cakupan vaksin pertamanya 64 juta. 1 minggu berlalu ya sekarang sudah ketambahan 7 juta ya. Padahal teman-teman totalnya 71 juta, padahal cakupannya yang diinginkan oleh pemerintah 200 juta. Jadi masih sekitar 30%. Ya, itu kenapa pemerintah betul-betul menggalakkan vaksinasi supaya segera tercapai kekebalan kelompoknya. Nah, yang perlu kita tahu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa kalau sudah divaksin itu tidak menjadikan kita Superman atau Superwoman, ya. Mengapa? Karena tidak membuat kita kebal seumur hidup, ya. Akan ada masa expired, akan ada masa di mana antibodi kita menurun, ya. Dia nggak akan vaksin yang sekarang belum bisa membuat kita kebal terhadap COVID seumur hidup, ya. Jadi itu kenapa kok ada booster, teman-teman, ya, untuk meningkatkan jumlah antibodi yang sama. Tentara perangnya itu habis, harus dibentuk lagi. Dan ini, saya ingat sekarang, Paskas, pasukan khusus, ya. Jadi kalau sekarang sudah selesai 3-6 bulan, pasukan khususnya itu menjadi sedikit nih sekarang. Kita harus bentuk lagi pasukan khususnya, ya. Itu kenapa ada suntikan ulang, ya. Nah, di sisi lain, begitu sekarang ada vaksin, virusnya ini juga pinter gitu. Enggak deh, aku berubah bentuk deh. Ya, aku sekarang tadinya dikepang rambutnya sekarang diurai gitu misalnya ya. Nah, kemudian tentaranya bingung nih. Ini apalagi nih kok kayaknya kemarin nggak sama ya seperti yang kemarin saya lawan. Nah, tubuh kita bingung sehingga akhirnya tentaranya nggak pas, nggak cocok, nggak matching gitu. Ya akhirnya kita sakit lagi kena variasi yang lain lagi. Ya, itu kenapa walaupun sebagian besar dari kita sudah divaksin, kenapa kita tetap harus menjalankan prokes? Itu adalah karena yang saya sebutkan tadi, ya, akan ada masa menurunnya tentara kita, ya, yang khusus pasukan khusus tadi, kemudian terjadinya mutasi dari virus, ya, jadi virusnya berganti rupa, ya, sehingga nggak cocok vaksin yang lama. Nah, itu tentunya membuat kita sekarang tetap harus menjaga diri kita. Nah, tentu saja teman-teman yang kita inginkan pastinya adalah kita maunya kebal sama semuanya, ya kan? Ibaratnya kita itu jadi Superwoman, Superman, ya, pokoknya apapun harus kuat, itu kan kemauan kita, ya. Jadi sebetulnya kenapa yang saya fokuskan itu adalah diri sendiri, ya, karena yang mau punya kekuatan hebat kan kita sendiri, ya. Jadi ibaratnya sekarang saya harus punya tentara perang yang siap sedia, ya, sehingga jumlahnya banyak. Begitu sekarang akan ada macam-macam tentara perang saya siap bertempur, ya, seperti itu. Jadi kalau dari mikroskop elektron teman-teman, ya antibodi yang biru-biru itu, ya. Kemudian sekarang dia menyelubungi virus dan bakteri sehingga mati, ya. Nah, yang kita inginkan kan kita ingin punya ya sekarang tameng diri, ya, yang kuat terhadap virus. Nah, ibaratnya itu adalah payung, ya. Kalau kita ibaratkan virus itu adalah hujannya, nah kita harus sedia payung sebelum hujan, betul ya? Karena kalau sudah hujannya tiba, ya kita akan basah. Nah, masalahnya sekarang persediaan payung kita tuh gede apa enggak, besar atau tidak sekarang. Jadi tentara perang kita banyak atau tidak? Karena begitu sekarang payung kita kecil, tentara kita sekarang sedikit, ya. Hantaman hujan, hantaman COVID, hantaman virus itu pasti akan mengenai kita, ya. Jadi kalau antibodi kita banyak, virusnya sedikit, kemungkinan besar sakit kita ya enggak parah-parah banget gitu, ya kan? Tapi kalau antibodinya banyak, virusnya banyak, pasti sakit, ya. Tapi enggak bisalah diatasi, ya. Tapi bagaimana kalau sekarang antibodinya dikit? Kalau antibodinya sedikit, virus sedikit saja itu juga membuat kita sakit, ya. Apalagi kalau antibodinya sedikit, virusnya banyak, seringkali akan menimbulkan kematian, ya. Jadi di dalam pikiran kita selalu di era yang new normal ini, pemikiran kita itu harus dua, Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana caranya kita memperbanyak
kekuatan tentara perang atau pasukan khusus dalam tubuh kita, tapi kita juga harus mau dengan sengaja memperkecil paparan, ya, memperkecil jumlah virus. Nah, bagian saya sekarang itu adalah menjelaskan, men-sharingkan tentang bagaimana saya meningkatkan tentara perang saya di dalam tubuh. Ya, nah, ternyata nomor satu yang paling penting dalam meningkatkan pasukan khusus di dalam tubuh kita adalah mengendalikan stres. Ya, jadi artinya mengapa berpikir positif menjadi satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan tentara perang kita, karena stres itu betul-betul akan menurunkan daya tahan tubuh. Ya, karena hormon kortisol yang ditimbulkan pada waktu kita stres. Kemudian sekarang yang lain apa? Ya, yang lain adalah berolahraga. Ya, saya sendiri ya sehari-hari tidak pernah melakukan olahraga di luar. Nanti Mbak Gadang akan menceritakan kenapa kok saya nggak olahraganya di luar, ya. Tapi saya harus olahraga, ya. Kenapa? Karena olahraga ternyata meningkatkan sekarang terjadinya pembentukan dari sel-sel antibodi, ya. Jadi olahraga 20-30 menit per hari, ya, secara konsisten. Nggak perlu olahraga berjam-jam, tapi cuma seminggu sekali. Jauh lebih hebat olahraga mungkin ya 4-5 kali seminggu, tetapi dengan intensitas yang tidak terlalu capek, tapi rutin. Itu jauh lebih bermakna dalam peningkatan daya tahan tubuh. Ya. Hal selanjutnya adalah bagaimana sekarang kita bisa punya kendali diri untuk mau minum air putih, bukan air berwarna. Ya, teh dan kopi itu adalah air yang berwarna. Ya, yang membentuk kekebalan tubuh adalah air putih. Dan kami anjurkannya adalah 8 sampai 10 gelas atau 2 liter sehari. Ibarat teman-teman Bapak Ibu sekalian meminum kopi dan teh, tetap harus ada 2 liter air putih di luar itu. Ya. Kemudian memaksa diri untuk mencari makanan-makanan, buah sayur yang segar, karena itu akan meningkatkan imunitas kita. Ya. Hal lain dalam meningkatkan imunitas kita adalah tidur sehat. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan bahwa tidur malam ternyata memegang peranan penting. Tidur malam dengan lampu gelap, dengan tidak ada suara, dengan udara yang sehat, itu akan membentuk antibodi dalam jumlah yang sangat besar. Antibodi tidak dibentuk pada waktu kita beraktivitas, ya. Antibodi dibentuk pada waktu kita sedang tidur malam. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, siang hari ini saya akan memfokuskan untuk bicara sharing tentang mengkonsumsi protein. Mengapa? Karena antibodi itu adalah protein dalam ukuran yang besar, ya. Sehingga bagaimana cara membentuk antibodi? Tentu saja kita harus meningkatkan jumlah pasokan protein kita, ya. Bukan saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Protein dipergunakan kita untuk sekarang meregenerasi sel-sel tubuh. Sel-sel yang rusak diganti oleh sel-sel yang baru. Nah, Bu, kalau sekarang sel-sel yang rusak tadi nggak diganti bagaimana? Ya, itu akhirnya mengakibatkan sel-sel mati tidak digantikan sel-sel hidup, akhirnya tubuhnya mati. Ya, jadi sebetulnya teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan sekarang bagaimana caranya adalah supaya sel-sel kita masih mau beregenerasi setiap hari. Ya, karena kalau sel tidak lagi beregenerasi, maka tubuh kita sudah tidak bisa dipakai lagi, gitu ya. Akibatnya jadi ya sudah meninggal. Nah, sekarang teman-teman, apa jadinya kalau kita tidak memfokuskan diri untuk lebih fokus mengkonsumsi protein dalam jumlah yang dianjurkan? Sudah pasti imunitas kita menurun, ya. Karena kita lagi berbicara tentang bagaimana new normal. Jadi yang saya garis bawahi
adalah kalau kekurangan protein maka imunitas kita akan turun. Nah, siapa saja yang membutuhkan protein? Ya, yang membutuhkan protein adalah siapa saja. Ya, mengapa? Karena COVID tidak mengenal usia. Dia akan menyerang siapa saja, bahkan ibu hamil. Itu mengapa konsumsi protein dalam jumlah yang tepat dan benar itu amat sangat dibutuhkan untuk membentuk pasukan khusus kita. Ya. Dan yang dibutuhkan berapa? Laki-laki adalah 62 sampai 66 gram sehari dan wanita adalah 56 sampai 59 gram sehari. Ya. Nah, Bu, saya sudah makan protein, ya. Sekarang kita ngelihat, kita mau pilih proteinnya dari mana? Ikan, udang, sapi, ayam. Ya. Kalau kita melihat ternyata paling tinggi sekarang proteinnya ada di daging ayam. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, lemaknya juga besar, kalorinya juga besar. Ya, yang kita inginkan adalah protein yang bagus, tapi kalorinya tidak besar dan lemaknya nggak besar. Kan yang kita inginkan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat makanan kita, kalau tadi teman-teman udah melihatnya bentuk adalah bentuk ikan, ya, bentuk daging. Coba kita sekarang lihat di makanan kita hari-hari. Pagi hari ini, ya, Mas Denny makan nasi goreng. Dia tadi nawarin saya, Bu, Ibu mau nasi goreng, gitu ya. Nah, kita lihat nasi goreng dengan telur, ya. Proteinnya cuma 19 gram, kurang berarti. Tapi kalorinya berapa? 400 kilokalori, ya. Karbohidratnya banyak banget. Ya, lemaknya juga besar. Nah, oke deh, nggak mau nasi goreng, mie goreng aja deh tanpa telur, ya. Bapak Ibu teman-teman lihat proteinnya malah jauh lebih kecil lagi. Roti selai coklat, proteinnya juga sangat kecil. Jadi yang saya lihat sehari-hari, ternyata mengapa daya tahan tubuh masyarakat turun adalah karena konsep pemilihan makanannya yang belum tepat. Ya, sehingga saya sendiri juga merasa bahwa konsumsi protein saya juga nggak sempurna. Sehingga kami memikirkan adanya tambahan protein yang akan membooster imunitas kita dengan membentuk sel-sel imunitas dengan jauh lebih baik. Ya, karena kita melihat bahwa protein yang saya asup ternyata sebagai wanita kurang dari 50 gram, ya. Kemudian kita berpikir untuk memasukkan protein yang lain, ya. Nah, pada hari ini, ya, di slide-slide saya ini yang ke belakang, Bapak Ibu teman-teman, saya hanya menceritakan yang saya lakukan, ya. Bukan dengan maksud untuk mengintimidasi atau bukan dengan maksud saya mempromosi, tapi saya menceritakan. Kenapa? Karena saya punya komorbid. Ya, salah satunya mengapa saya nggak keluar rumah adalah karena saya punya asma yang saya idap sejak saya dilahirkan. Ya, kemudian mengapa saya mengasup tambahan protein? Karena saya adalah penderita asma yang bukan sembarang penderita asma. Ya, setelah SMA saya selalu masuk rumah sakit setiap tahun sekali. Saya memakai obat-obatan sampai sekarang, ya, untuk membantu kondisi saya, sehingga itu menyebabkan saya harus tahu bagaimana saya meningkatkan protein atau meningkatkan daya tahan tubuh saya, meningkatkan antibodi saya. Dengan sengaja saya memberikan tambahan protein dari high protein Nutrilite, ya. Nah, yang saya bilang tadi saya hanya sharing, ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pemilihan suplementasi juga harus menjadi sesuatu hal di mana itu menjadi bagian dari pengelolaan diri kita. Kita nggak boleh sembarang memasukkan suplementasi ke dalam tubuh kita tanpa kita melihat dulu apakah tubuh kita mau, ya, apakah tubuh kita cocok dengan suplementasi itu. Nah, karena saya penderita asma, saya amat sangat memilih. Ya, saya pemilih sekali karena saya tidak mau tubuh saya menjadi jauh lebih tidak baik, ya. Padahal saya butuh tambahan imunitas.
Mengapa saya memilih Nutrilite? Karena sudah ada sejak tahun 34, bahkan bapak saya belum lahir, ya. Dan mereka betul-betul fokus kepada alam. Kenapa? Karena bagi mereka, ya, dari alam yang terbaik, dari ilmu pengetahuan yang terbaik akan memberikan kehidupan kita yang terbaik, ya. Saya mengapa memilih Nutrilite? Karena teman-teman, tanamannya ditanam di kebun sendiri, ya, bahkan tidak ada tambahan kimia, pupuk kimia, ya, tanahnya tidak pernah tercemar, ya, nggak ada pestisida, ya, bahkan 99% bebas dari rumput liar, ya. Dan yang saya suka, semua tanamannya berakte kelahiran, ya. Dan kalau teman-teman lihat, ya, dari dia memanen dalam waktu 4 jam sudah harus menjadi bentuk yang bisa kita asup, ya. Dari panen sampai mengirimkan tanamannya, ya, setiap 20 menit. Ya, jadi saya betul-betul melihat ini. Sehingga saya sejak hampir lebih dari 15 tahun yang lalu saya menggunakan protein dari Nutrilite. Nah, yang saya lihat adalah ini, teman-teman. 2 skopnya mengandung 13 sampai 17 gram protein. Itu sama dengan hampir seperempat kebutuhan kalori dari protein, seperempat dari kebutuhan protein yang kita harus asup. Nah, yang saya happy, ya, adalah Nutrilite High Protein mempunyai nilai cerna PDCAAS itu sempurna 1. Apa artinya? Adalah begitu saya minum protein, tubuh saya bilang gini, nah ini dia makanan yang betul, gitu, ya. Dia tidak mengenal itu sebagai bahan kimia, karena kalau tubuh kita mengenal itu sebagai bahan kimia, dia akan membuangnya di liver dan ginjal, ya. Jadi begitu saya meminum, tubuh kita bilang, tuh protein yang saya tunggu-tunggu untuk membentuk antibodi, ya, seperti itu. Itu adalah cara saya secara awam menjelaskan tentang nilai cerna 1,0, ya. Dan kalau kita lihat ada berbagai macam variasi dari Allplan, ya, coklat, green tea, berry, bahkan berry sudah bisa diasup mulai anak umur 1 tahun. Nah, saya kasih tahu teman-teman, ya, dari potongan daging tadi, kalau satu potong daging itu adalah 26,7 gram, proteinnya hanya 8 gram. Ya, dengan 2 skop protein saja itu sudah 2 kali lipat. Jadi kalau mau dapat 2 kali lipatnya protein 17 gram, maka kita harus makan 2 potong daging. Ya, kalorinya berapa? Kalau kita cuma ganti dengan susu almond misalnya, proteinnya cuma 1,5 gram. Jadi kalau untuk mendapatkan protein 17 gram kita harus minum 10 gelas, ya. Nah, sekarang kita lihat 2 skop 2 kali sehari 2 skop itu ibaratnya kita makan apa sih, Bu? Sama dengan kita makan 6 potong daging sapi, sama dengan kita makan 10 butir telur ayam, sama dengan kita minum 7,5 gelas susu. Ya, kita nggak perlu makan sebanyak itu, hanya digantikan dengan 2 kali 2 skop Nutrilite. Dan yang saya suka dengan high protein Allplan, ada yang namanya lisin. Ya, nanti bisa dilihat. Dan lisin itu adalah antivirus. Lisin sifatnya adalah sebagai antivirus. Itu kenapa high protein ini sangat membantu teman-teman yang menderita COVID. Ya, itu variasinya dan saya happy karena protein Nutrilite itu bisa dimasak. Ya, mulai dari dibikin minuman, ya, kemudian dibikin pancake, ya, ibu-ibu, ya. Jadi kalau lihat saya menggunakan protein itu untuk sekarang menggunakan resep-resep tapi sehat gitu, ya. Bahkan kalau saya menggunakan ingin makan lodeh, makan opor, makan nasi kuning, nah santannya itu terbuat dari high protein, ya. Jadi saya menceritakan ini supaya teman-teman melihat bahwa kami Komunitas WeCare juga menyarankan, rekomendasinya apa sih, Bu, kalau mau sekarang saya menambahkan, ya. Jadi kita memberikan solusi, ya, yang sesuai dengan kita pakai gitu. Jadi kita nggak cuma asal ngomong karena kita sudah memakainya seperti itu, ya. Nah, itu dari
sisi bagaimana sekarang mengelola diri dalam membentuk sel-sel kekebalan tubuh. Nah, ini akan dilanjutkan sekarang oleh Pak Gadang, bagaimana sekarang kita mengelola diri, urusannya dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Betul begitu ya Pak Gadang ya? Kita lanjutin ya. Ya, Dokter Dina. Oke, wow. Jadi terima kasih, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Dina, bahwa sebenarnya tadi di awal Bu Dina sempat menyampaikan bagaimana kita memutus penularan. Dan tadi Bu Dina juga menyampaikan bagaimana kita sekarang bertanggung jawab terhadap pengelolaan diri, karena apa? Sebenarnya memang dalam kondisi saat ini adalah kita harus benar-benar bisa menciptakan yang namanya sel-sel kekebalan tubuh. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi di awal, bahwa bagaimana kita memutus penularan itu sebenarnya ada 5 yang kita tahu. Yang pertama adalah kita mencuci tangan. Yang kedua, kita memakai masker. Lah itu kurang kayaknya Bu, kayaknya jatuh gitu. Jadi memakai masker yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah kita harus menjaga jarak. Kemudian jauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Kalau memang tidak perlu kita harus keluar rumah, ya kita nggak usah keluar. Kita tetap saja stay at home. Kita banyak lakukan kegiatan yang ada di rumah. Dan yang nomor 6 dan 7, pasti ada pertanyaan, Pak Gadang, itu yang nomor 6 dan 7 apa ya kira-kira kalau seandainya 5M saja tidak cukup. Nah, oke, selanjutnya Bu Dina. Saya mau bahas ini. Jadi gambar ini tidak saya buat, tapi saya adaptasi dari CDC, yaitu bagaimana sebuah hierarki pengendalian infeksi untuk COVID-19. Jadi ada yang dari level yang sangat efektif hingga sampai di level yang tidak sangat efektif. Oke, kita bicara dulu dari hierarki yang paling atas, yaitu eliminasi. Yaitu artinya virus saat ini memang tidak bisa dihilangkan, Bu Dina, apalagi sekarang kalau virus itu sudah masuk dalam tubuh kita, nah kalau mau dihilangkan berarti setubuh-tubuhnya juga akhirnya dihilangkan juga. Dan apa yang dilakukan? Artinya pada saat ada eliminasi, beberapa negara dilakukan yang namanya lockdown atau isolasi total. Tapi kita juga pernah mendengar, melihat ada negara yang sudah bersih, sudah benar-benar tidak ada penyebaran COVID-nya, tiba-tiba sekarang di lockdown lagi. Jadi wah, bergantian waktunya di lockdown atau tidak. Kemudian kita menginjak ke hierarki nomor 2, yaitu adalah yang namanya substitusi, yaitu yang sekarang dilakukan. Kita sekarang mendapatkan vaksin yang pertama, kemudian vaksin yang kedua, kemudian sekarang kalau kita ke mal-mal, apa yang dilakukan? Kita punya aplikasi yang menunjukkan bahwa kita sudah divaksin atau belum. Kemudian nanti kita bisa tahu kemana arah pada saat kita ke mal, kita ada di mana saja keberadaannya. Dan pada saat keluar, kita juga bisa check out, artinya kita sudah tidak lagi ada di mal. Jadi kalau tadi Bu Dina bilang bahwa masih berapa ya Bu ya? 30% dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksin, artinya masih kurang banyak. Oke, sekarang kita menginjak kepada yang namanya hierarki yang nomor 3, yaitu adalah engineering control. Yaitu dengan cara, kalau kita lihat kan dulu banyak kantor-kantor yang memasang akrilik, ada yang memasang plastik sehingga untuk membatasi supaya penyebaran virus ini tidak terjadi. Dan kemudian ternyata ditambahkan lagi, tidak hanya sekedar pembatasan fisik, sekarang ditambahkan juga mulai diperbaiki ventilasinya. Dan kemudian ditambahkan dengan konsep filtrasinya. Jadi pada saat ventilasinya bisa dirubah, maka filtrasinya juga perlu dipertimbangkan. Itu adalah di posisi yang hierarki nomor 3. Nah, hierarki yang keempat adalah yang sekarang kita lakukan. Kita jaga jarak. Kemudian kita jauhi kerumunan. Kemudian kita juga batasin kalau memang tidak perlu keluar rumah, ya kita nggak usah keluar rumah, di rumah saja. Dan yang paling terakhir adalah yang sangat tidak efektif sebenarnya adalah pada saat sekarang ini kita menggunakan yang namanya alat pelindung diri. Kita pakai masker, kita pakai face shield, sarung tangan, dan baju hazmat. Masalahnya kalau kita sekarang pakai masker, tiba-tiba kita harus makan, kemudian kita bersama-sama dengan orang berkerumun, bisa saja kan maskernya pasti kan harus kita lepas, karena nggak mungkin makan kita sambil pakai masker. Nah, disitulah potensi-potensinya bisa terjadi pada saat kita melepas masker tersebut. Oke, lanjut. Oke, jadi secara roadmap,
dari WHO sudah mulai, bahwa pentingnya yang namanya ventilasi yang baik di dalam ruangan. Jadi sampai dibuatkan roadmap sambil karena melihat betapa pentingnya yang namanya ventilasi tersebut. Jadi ventilasi itu artinya tadi masuk yang tadi ya, hierarki nomor 3 ya adalah mengenai engineering control. Jadi itu juga dibahas pada saat ventilasinya baik, maka benar-benar bisa diharapkan bisa mereduce atau mengurangi dari risiko penyebaran dari COVID-19. Jadi benar-benar ini juga sudah diatur. Jadi nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tinggal bisa browsing apa sih yang maksudnya kita harus punya yang namanya good indoor ventilation. Oke, berikutnya adalah next. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan ventilasi? Jadi yang pertama sebenarnya ya, yang namanya penularan COVID-19 itu, SARS-CoV-2 itu yang paling aktifnya apabila terjadi di dalam sebuah kerumunan dan di ruang tertutup dan ventilasinya buruk atau tidak ada sama sekali. Jadi pada saat kita melihat banyaknya kerumunan di ruang tertutup, kemudian hanya ada ventilasinya atau mungkin tidak atau mungkin sirkulasinya dengan AC, maka lebih baik Bapak Ibu harus keluar aja dari kerumunan itu, tidak perlu ada di ruang tertutup tersebut. Karena apa? Pada saat memang kita sudah rancang ventilasinya dengan baik, kemudian dipelihara dengan baik, itu pasti tadi yang disampaikan oleh WHO bisa menurunkan risiko penularan COVID-19, yaitu dengan cara pada saat ventilasinya baik, maka konsentrasi aerosol. Jadi aerosol itu isinya banyak sekali, bisa dengan komponen virus, bakteri, atau kuman, atau macam-macam yang berpotensi infeksius yang melalui tadi ventilasi dengan udara luar. Nah, nanti saya akan ceritakan, kalau seandainya saya mau buka pintu Pak Gadang, sebenarnya ini bagus nggak untuk mengenjotkan konsentrasi aerosolnya? Karena kita nanti juga akan lihat kondisi udara di luar seperti apa. Kemudian kita lakukan juga yang namanya filtrasi. Karena apa? Supaya terjadi disinfeksi udara secara sirkulasi. Nah, kalau kita lihat, Pak, di kamar saya itu ada AC. Sebenarnya sirkulasi atau tidak? Benar, itu sirkulasi udara atau udara dalam ruangan itu didinginkan. Tapi masalahnya apakah AC akan melakukan sebuah proses filtrasi yang bisa menyaring semua kontaminan atau disinfeksi. AC hanya untuk mendinginkan di ruangan tersebut. Jadi pada saat kita ingin membangun atau merubah ventilasi, sebaiknya memang kita harus nanti konsultasi dengan insinyur-insinyur yang sudah punya pengalaman atau profesional di bidang VAC, heating, ventilation, dan air conditioning. Oke, lanjut. Nah, ini saya hanya ngasih gambaran saja. Jadi ventilasi alamiah itu adalah ada pintu atau jendela yang saya buka sehingga ada perputaran dari udara luar masuk ke dalam ruangan saya, kemudian dikeluarkan lagi melewati ventilasi yang berbeda, yaitu ada yang namanya set ventilation, jadi satu sisi, atau yang namanya cross, jadi sebelah kirinya itu udara masuk, kemudian sebelah kanannya itu udara keluarnya. Jadi kita menerima udara dari luar, kemudian udara yang ada dalam ruangan itu dikeluarkan melalui sisi sebelah kanan, atau yang dalam bentuk, atau juga yang namanya stack ventilation. Jadi modelnya banyak. Nah, pertanyaannya gini, tadi ada pertanyaan, atau tadi Bu Dina sudah ceritakan bahwa, Pak Gadang, kalau sekarang saya buka jendela, ini sekarang kebetulan ruangan saya memang tertutup, karena sudah ada beberapa solusi yang saya pasang di ruangan ini dan ada AC-nya. Ini kalau saya buka, tadi sebelum tadi saya diberi kesempatan bicara, saya coba ukur, saya lakukan tapping udara di luar di daerah Jakarta Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menebak berapa angka polutan PM2,5-nya. Jadi sebagai gambaran, angka yang maksudnya standar yang bisa diterima adalah tidak boleh lebih dari 35 mikrogram per meter kubik untuk polutan PM2,5. Tadi barusan saya melakukan pengukuran, nilainya adalah 147 mikrogram per meter kubik. Jadi kalau saya buka pintu dan jendela, kemudian saya dengan sengaja mempersilahkan
udara yang kotor tadi yang 147 mikrogram per meter kubik, apa yang terjadi? Tubuh saya atau saya bernafasnya ya penuh dengan polusi yang datangnya dari luar. Jadi kita serba salah ya, karena kalau pengen ventilasi alamiah sebenarnya kita harus ada di mana? Harus ada di pegunungan, udara yang masih bersih, terjauh dari kawasan industri, dan tidak ada keramaian dari traffic dari kendaraan-kendaraan. Itu benar-benar kita boleh dong, ya kita buka pintu sebagai ventilasi alamiah. Oke, selanjutnya kalau tadi alamiah, sekarang menginjak yang namanya mekanik, ventilasi mekanik. Nah, ventilasi mekanik ini adalah perputarannya udaranya, yaitu menggunakan yang namanya AC atau penggunaan perangkat mekanis. Jadi kalau kita melihat sebuah ruangan yang AC-nya belum dinyalakan, pasti terasa mungkin agak pengap, mungkin panas, sumuk ya. Kemudian kita nyalakan AC-nya, klik, dan terjadilah perputaran udara di dalam ruangan tersebut yang diputar dengan menggunakan, yaitu didinginkan udara di dalam ruangan, sehingga kita ngerasa, wow, lebih fresh, lebih dingin, lebih nyaman, dan tidak panas. Tapi apakah ada kontaminan yang disaring oleh kalau kita pakai AC? Nah, itu perlunya nanti memang di komunitas kami selalu, artinya ada alat ukur di mana kita bisa tapping udara di masing-masing ruangan, baik yang ber-AC atau tidak, itu berapa kadar dari polutan PM 2,5. Jadi kalau seandainya nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir ini bilang, sepertinya saya harus tahu di tempat tidur saya berapa PM 2,5. Tinggal kontak saja kepada teman-teman yang mengundang, nanti wah dengan senang hati nanti diukur masing-masing ruangan di rumah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi terkait juga dengan yang namanya ada instruksi Menteri Dalam Negeri ya. Ini sebenarnya dari nomor 15 tahun 2021 sekarang sudah menjadi nomor 30 tahun 2021. Tapi saya mau ngambil poin yang nomor 7 bahwa pada saat kita melihat kegiatan di luar ruangan memiliki risiko nih ya, apabila sesuatu yang ada di luar ruangan memiliki risiko yang tadi saya bilang bahwa ternyata PM 2,5-nya cukup tinggi sehingga akan menyebabkan ada risiko, ya artinya berdampaknya kepada tubuh kita sehingga akhirnya di dalam ruangan kita jadi lebih kotor. Nah, kalau seandainya memang kita tidak bisa melakukan tadi dengan memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu, jendela, dan lain-lain, sehingga juga akhirnya menyebabkan risiko buat tubuh kita, maka di Inmendagri ini disebutkan bahwa ruangan tertutup ini harus menggunakan yang namanya air purifier dengan teknologi HEPA, High Efficiency Particulate Air. Nanti kita bisa bahas di belakang. Jadi benar-benar di dalam ruang tertutup itu memang kita benar-benar harus punya treatment yang ya kita harus banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Oke, terus ini juga ada nih yang namanya asosiasi. Ini sepertinya adalah EPA itu adalah Environmental Protection Agency yang ada di Amerika Serikat. Ini ada kriterianya. Mereka membuat sebuah parameter ya, kriteria bagaimana alat penjernih udara yang portable ini yang bisa menghilangkan virus dalam ruangan. Oke. Nanti saya juga akan berikan, jadi sebenarnya tidak ada di slide ini, jadi apabila kita punya polutan udara di dalam ruangan yang cukup tinggi, atau kita bisa bilang bahwa kadar PM 2,5-nya cukup tinggi dalam ruangan tertutup, maka virusnya umurnya lebih lama di udara tersebut. Jadi nanti saya bisa berikan, tapi sebenarnya tidak ada di bahan presentasi ini, cuma ini menyatakan bahwa kalau PM 2,5-nya cukup tinggi di dalam ruangan tertutup, maka umur dari virus tersebut bisa bertahan lebih lama. Kan bahaya juga ya. Oke, jadi kriterianya kembali lagi ke sini adalah kriterianya ada 3. Yang pertama harus menggunakan yang namanya HEPA filter. Kemudian ada yang memiliki angka Clean Air Delivery Rate atau CADR. Nanti Bapak, Ibu-Ibu bisa tanyakan ya kepada yang mengundang apa sih yang dimaksud dengan harus pakai HEPA, kemudian harus ada yang namanya standar dari CADR, kemudian yang jelas bisa harus menghilangkan partikel berukuran kurang dari 1 mikron. Artinya ini kalau istilahnya Bu Dina sempat sampaikan di webinar sebelumnya adalah kita harus benar-benar ada yang namanya proses dekontaminasi, artinya konsentrasi
kontaminannya harus diturunkan, dikecilkan. Oke, jadi sekarang ini dengan standar bahwa ruangan harus dengan HEPA filter, maka tidak boleh lagi yang namanya air purifier dengan teknologi-teknologi yang tidak disarankan di peraturan yang sudah ada, yaitu air purifier yang menggunakan ozon, atau air purifier yang mengeluarkan atau menggunakan teknologi plasma cluster, ionisasi, atau ada juga nih yang sekarang air purifier menambahkan dengan teknologi filter dengan UV. Jadi murni yang dipersyaratkan adalah benar-benar menggunakan HEPA. Oke, lanjut. Berikutnya, jadi sebenarnya kalau lihat definisi ini nggak apa-apa secara teknis, tapi punya gambaran saja nanti pada saat bapak dan ibu-ibu mempertimbangkan untuk memilih HEPA filter di dalam saat ini, yaitu manfaatnya untuk menyaring virus, maka harus dipastikan dia punya definisi, yaitu efisiensinya adalah 99,97%. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Minimal dia efisiensinya 99,97% yang bisa menyaring, menjerat yang partikel berukuran 0,3 mikron. Sehingga pada saat ada sebuah solusi yang bisa menjeratnya efisiensinya lebih kecil atau di atas 99,97% dengan partikel yang berukurannya lebih kecil lagi, maka pasti lebih baik karena sudah melewati di atas dari definisi ini. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat, Pak Gadang, sebenarnya kalau kita beli air purifier, yang kita mau saring ini, saya mau nanya, yang kita mau saring apa? Kalau mau nyaring debu, ya Bapak harus nyari air purifier yang bisa hanya menyaring debu. Kalau seandainya mau cari air purifier yang dengan hanya bisa menyaring bakteri, maka yang dipilih adalah air purifier dengan untuk saringan bakteri. Nah, sekarang ini COVID, apalagi sekarang sudah banyak varian baru. Ada yang namanya Delta, sekarang ada juga yang mirip kayak sepak bola, MU. Itu juga kita nggak tahu berapa sekarang variannya itu dengan partikelnya berukuran berapa. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa ada yang ukurannya 0,1 mikron untuk COVID-19. Ada juga sudah menyebutkan hingga sekarang bermutasi lebih kecil hingga 0,06 mikron. Nah, artinya makin lama makin kecil, maka pemilihan HEPA filternya juga harus bijaksana yang bisa menyaring virus yang terkecil saat ini. Oke, jadi kalau seandainya nanti ada tulisannya HEPA, biasanya tulisannya hanya HEPA type, atau True HEPA, atau HEPA Light. Bukan yang tulisannya ya di luar yang HEPA. Jadi benar-benar dicantumkan di situ adalah HEPA dengan efisiensi berapa, dan juga dengan ada berapa partikel yang bisa disaring. Oke, selanjutnya. Ini sepintas saja, jadi mungkin terlalu teknis, jadi pemilihannya nanti harus yang dia mempunyai kelas, yaitu harus di kelas HEPA dengan H13 atau H14. Nanti bisa ditanyakan ya kepada kami atau orang yang mengundang di acara ini. Oke, selanjutnya. Yang paling penting adalah pada saat kita melihat, ada kaitannya dengan ini adalah standar di Amerika yang namanya efisiensi berdasarkan MEF. Itu dari 13 sampai 16. Nah, kalau kita memilih MEF 13 atau 14 atau 15 atau 16, oke, bisa memang dilakukan untuk menyaring partikel. Hanya untuk efisiensi dengan MEF 13 sampai 16 itu hanya bisa menyaring bakteri, asap rokok, aerosol, dan droplet. Nah, sekarang COVID-nya gimana? Yang nggak bisa disaring, maka pemilihannya harus lebih tinggi dari MEF 16. Jadi benar-benar harus bijaksana. Yang pertama, kelasnya harus kita lihat 13 atau H14. Kemudian MEF-nya harus di atas 17, karena yang kita mau saring adalah sesuatu yang tidak nampak, invisible killer, yaitu COVID-19 beserta varian-varian barunya. Oke, next. Jadi sekarang pertimbangannya filtrasi udara yang tadi saya sampaikan sekarang gini. Kalau gitu, saya menanyakan kembali kepada teman-teman yang mereka benar-benar mau membeli air purifier atau filter udara, saya bilang, manfaatnya apa yang ini jerat? Oke. Saya kasih dua pilihan. Oke, apakah yang mau disaring, yang dijerat, apakah bakteri dan virus, atau hanya
serbuk, sari, dan debu. Pak Gadang, saya mau yang disaring adalah ya debu, ya serbuk sari, ya bakteri, ya dan virus. Oke, artinya kita harus melihat lagi, oke, supaya itu benar-benar terjadi keamanannya, maka yang diperlukan kita harus menggunakan HEPA filter sesuai dengan tadi yang dipersyaratkan atau yang direkomendasikan, yaitu HEPA filter yang tidak ada lagi menggunakan teknologi lain. Jadi kalau yang aman itu adalah menggunakan pure murni HEPA filter. Kalau yang tidak aman berarti biasanya ditambahkan filternya, ditambahkan UV, filternya ditambahkan ion dan lain-lain. Nah, setelah kita melihat harus menggunakan HEPA filter, kita turun lagi. Kita lihat efisiensinya dan kinerja filternya. Tadi yang saya sampaikan, MEF-nya harus di atas berapa? 16. Kemudian ada syarat untuk CADR dan harus mengikuti efisiensi yaitu minimal 99,97% dan untuk partikel berdiameter 0,3 mikron. Virus sekarang ukurannya lebih kecil dari 0,3 mikron. Jadi harus cari penyaring yang sangat kecil, lebih kecil dari virus yang saat ini menggangguin kita semua. Oke, berikutnya. Oke, sekarang ada yang nanya, sebenarnya untuk biaya mengatur ventilasi supaya udara di ruang tertutup saya benar-benar steril, tidak ada virus, tidak ada bakteri, apa yang dilakukan? Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah kalau mau gratis, maka ya buka jendela, kemudian pasang exhaust fan, biarkan udara yang di luar masuk. Problemnya di Jakarta Timur, di rumah yang di sini, itu kalau saya buka pintunya, 147 mikrogram per meter kubik akan dengan gampangnya masuk ke ruangan saya. Sehingga akhirnya saya terpoluted, saya menghirup polusi udara yang dari luar masuk ke dalam ruangan saya. Jadi kalau gratis seperti itu kondisinya, jadi Bapak-Bapak Ibu mempertimbangannya ke sana ya. Oke, kalau yang murah, ya sudah, ditutup jendelanya atau dibuka, kemudian pasang kipas angin. Nah, teman-teman bayangin ya, yang jendelanya sudah saya buka, kemudian polutannya masuk ke dalam rumah, dalam ruangan, kemudian saya putar-putar pakai fan. Bisa dibayangkan, ya, polusinya muter-muter karena gerakan dari angin fan dan akhirnya saya hirup terus yang namanya polusi itu. Ya, artinya kalau tadi ngelihat gratis dan murah, artinya ada risiko yang benar-benar kita bisa melihat baik atau tidak sih sebenarnya bagi tubuh saya. Atau istilahnya gini, paru-paruku kalau ngirup terus polusi ya lama-lama kasihan sistem pernafasan saya ya, atau paru saya mungkin saya harus jagain. Itu untuk yang gratis dan murah. Nah, untuk yang sedang, cukup dengan memasang filtrasi HEPA dalam sistem ventilasi atau filter HEPA portable. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang benar-benar serius untuk melihat sebenarnya gimana kerja dari HEPA portable itu dalam ruang tertutup, monggo nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman yang mengundang di acara pada pagi ini. Oke, terus yang mahal itu biasanya dipasang di ruang atas dan nilainya cukup mahal sekali. Tapi pada saat kita pasang UVGE, itu kita tidak boleh masuk ke ruangan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Karena pada saat UVGE-nya sedang aktif, tidak boleh ada manusia di sekitar itu. Karena mengakibatkan, nanti teman-teman juga bisa browsing, itu menyebabkan yang namanya radiasi, bisa menyebabkan ke tubuh kita terjadi mungkin kanker kulit dan lain-lain. Jadi sudah mahal, ternyata buat tubuh kita juga tidak dipersyaratkan yang tadi saya sampaikan bahwa cukup filtrasi udara itu menggunakan HEPA filter. Oke, nah sekarang berikutnya apakah sudah selesai Bu? Nah jadi pertanyaannya 6 dan 7 apa? Oke, memutus penularan ada 7 yang harus kita perhatikan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas, dan tadi Bu Dina sudah bilang sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan vaksinasi. Jadi sekarang kita benar-benar kita bisa lakukan. Hanya tergantung dari kuota berapa jumlah banyak vaksinasi yang bisa kita terima. Dan yang nomor 7 yang tadi barusan saya bahas adalah
pada saat kita mau tubuh kita penuh dengan protein yang sehat, kita tidur sehat, kemudian kita kelola diri, maka yang nomor 7 juga menjadikan sebuah perhatian yang Bapak dan Ibu bisa pertimbangkan, yaitu kita jaga ventilasi di dalam ruang tertutup kita. Kalau seandainya ventilasinya tidak bisa kita lakukan, maka yang paling terakhir yang kita bisa lakukan adalah kita menambahkan sistem filtrasinya. Oke, gitu Bu Dina, ini sebetulnya slide saya terakhir, apa benar? Ya, Mas Gadang, kita lanjutin video dulu, boleh? Oke. Saya sharing video ya. Kita dari Komunitas Fikir, kita juga memberikan rekomendasi yang tadi diceritakan oleh Pak Gadang, Mas Gadang ya. Jadi kita memberikan video singkat, nanti juga ada demo singkat kalau nggak salah ya, Pak Gadang ya. Kita video dulu. Saya mulai ya Bu ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba sedikit demo ya Bu Dina ya. Untuk tadi yang beberapa pertanyaan di awal, sebenarnya pada saat udara ini saya lakukan dengan air sanitizer atau disinfektan, itu sebenarnya dampaknya buat tubuh kita baik atau tidak sih kita menghirup udara yang penuh dengan, artinya ya apa namanya tadi, setelah kita semprot-semprot. Oke. Kalau gitu saya matikan dulu background-nya supaya bisa kelihatan ya. Saya akan matikan dulu. Ya, ini ada background nggak apa-apa, apa namanya, green screen. Oke, Bu Dina, saya akan coba pasang, ini ada alat ukur. Ini dengan simulasi, anggap aja ini ruang tertutup ya Bu Dina ya, ruang tertutup yang saya sudah pasang desain dengan akrilik, kemudian tidak ada udara keluar, kemudian saya pasang ini di sini adalah alat ukurnya. Sekarang nilainya 25, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Priyatno ya tadi ya. Saya coba semprotkan ini salah satu air sanitizer ya. Oke Bu Dina ya, saya semprotkan ya. Oke, kemudian saya tutup. Ya. 121, 137, 150. Wow. Tinggi sekali Pak Gadang. Ya. Jadi kenapa sekarang bahwa disinfektan itu pada saat kita ingin lakukan pembersihan permukaan dan udara, ternyata ada dampak yang tidak baik untuk sistem pernafasan kita. Karena terlalu sangat tidak baik itu Pak Gadang. Tinggi sekali. Jadi standarnya 35 dalam ruangan Bu. Ini berapa Bu sekarang Bu? 10 kali lipat Pak. Waduh. Oke, jadi 360. Bisa menggambarkan ya. Jadi berbahaya sekali apabila ada sesuatu yang kita semprotkan di udara yang kita campur dengan udara mengakibatkan angka PM 2,5-nya menjadi lebih tinggi. Ini sama juga kalau seandainya kita sering nyemprotin penyegar udara Bu dan obat nyamuk, itu juga sama. Oke, gitu. Oke. Kita kembalikan ke Mas Doni ya. Ya, sudah ada yang bertanya sepertinya. Ya, Mas Doni, silakan Mas Doni. Ya, oke. Terima kasih Bu Dina dan Pak Gadang. Penjelasannya lengkap banget. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Saya lihat sini sudah ada
pertanyaan dari Pak Priyanto dan Ibu Yohana. Kita mulai dari Pak Priyanto dulu kali ya. Yes. Ini bisa tolong Saya unmute dulu ya. Monggo Ya. Pak Priyanto, sudah saya unmute. Monggo Pak, saya unmute. Ya, monggo Pak, di unmute. Silakan. Bentar, Pak Priyanto, monggo. Ya, sudah saya kasih. Tinggal ditekan mic-nya saja supaya menjadi unmute Pak Priyanto. Lanjut dulu kali Mas, kadang yang lainnya Mas Doni. Oke. Oke, kalau gitu Bu Yohana, saya unmute dulu. Oke, silakan. Nanti sambil menyusul Pak Priyanto. Oke, monggo Bu Yohana. Oke, sebentar Pak. Oke, saya cuma mau nanya, saya punya kenalan di Rumah Sakit Keramat 128. Nah, dia bercerita bahwa di sana itu untuk sistem udaranya, AC-nya itu dia memakai pipa plus dan pipa minus, Pak Gadang. Nah, itu katanya jadi pipa plusnya itu untuk menyedot udara yang katanya nggak sehat, yang katanya kotor, dimasukkan ke saluran, dikumpulkan, terus dibersihin, saya juga nggak ngerti. Terus katanya dibersihin pakai latepa, gede katanya, terus itu disalurkan nanti dengan pipa yang minus untuk dihisap ke semua. Nah, pencet unmute gampang. Udah. Ya tuh udah kedengeran. Kalau boleh saya tahu Pak Gadang, yang saya tahu kan HEPA filter itu secara lembaga anti UK, saya sudah ngecek sendiri website itu memang yang the best, udah nggak ada tandingannya. Nah, kebetulan kerabat saya yang perawat di sana itu agak tertarik gitu loh. Cuman dia bertanya ke saya, apakah ada selain HEPA yang memang alat yang katanya besar itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu aja sih. Gitu. Oke, thank you Bu Yohana. Saya jawab ya Bu Yohana. Jadi konsepnya Bu Yohana pada saat kita memasukkan udara dari luar itu harus ada HEPA filter. Dan pada saat kita ingin mengeluarkan udara dari luar dari dalam keluar itu juga harus difiltrasi. Jadi aman buat udara yang dikeluarkan dan juga aman udara yang dimasukkan. Jadi ada itu sistem di mana AC dengan filtrasi dijadikan satu. Jadi benar-benar yang kita dapat udara dari luar yang sudah terfiltrasi. Demikian juga udara yang ada di luar di dalam yang mau dikeluarkan kembali juga harus difiltrasi. Jadi itu memang sudah ada sistemnya. Tapi kalau itu kosnya cukup tinggi tapi. Jadi kosnya memang cukup tinggi. Kita bisa ganti dengan kos yang lebih rendah yaitu dengan menggunakan portable. Sebenarnya sirkulasi HEPA filter air purifier itu juga merupakan proses sirkulasi. Jadi udara yang kotor itu disaring dan yang keluar adalah udara bersih. Jadi gitu Bu Yohana. Jadi semua konsep atau sistem itu bisa dilakukan. Jadi yang penting harus ada HEPA filternya. Dan yang kedua, Bu Yohana harus tanya, itu efisiensinya berapa HEPA filternya yang dipasang di sistem pendingin mereka, yaitu efisiensinya tergantung tadi harus minimal 99,97%. Dan yang nomor 2 ditanyakan, bisa menyaring dengan partikel berdiameter hingga berapa? Rata-rata sebagai pengalaman saya, itu mereka hanya di angka 0,3 mikron saja untuk kerapatan atau menyaringnya. Sementara kita lihat virus kan sudah di bawah dari 0,3 mikron. Jadi perlu dipertanyakan, atau ditanyakan lebih secara teknis. Gitu Bu Yohana. Semoga bisa menjawab ya Bu Yohana ya. Oke, sekarang Pak Priyanto ya, Mas Doni ya. Saya buka dulu. Ya, betul Pak Priyanto. Pak Priyanto. Monggo, sudah saya unmute Pak Priyanto. Iya, terima kasih. Pertama, tadi
sebelum dimulai itu saya dengar ada kalimat bahwa udara di dalam rumah kita itu lebih jelek dari di luar. Tapi dalam perjalanannya keterangan setelah mulai saya dengar juga ternyata udara luar juga jelek, kan gitu. Problem. Nah sekarang pertanyaan gini, suka nggak suka kita sudah hidup di rumah ini, di rumah yang kita tempati. Umpamanya saya olahraga, memang saya suka olahraga, ada ruang olahraga, atau saya buka jendela. Adakah petunjuk di Jakarta ini jam berapa sih udara yang baik itu? Jam berapa udara yang baik itu? Yang kedua, udara di luar yang bagus itu ciri-cirinya bagaimana? Maksud saya, kalau saya hidup di Jakarta, kalau saya pergi ke pantai Ancol aja, Ancol, di tepi, yang jelas mungkin sedikit kendaraan, apakah sudah bisa, kita nggak bawa alat ukur ya, apakah sudah bisa menunjukkan udaranya masih bagus? Jadi ciri-ciri umum udara luar yang bagus itu seperti apa? Yang ketiga, kiranya nanti berkenan Bapak mengulangi lagi yang dengan alat pengukur udara yang akibat disemprotkan sesuatu disinfektan yang jadi buruk. Tapi dengan penjelasan yang singkat. Hal ini saya perlukan adalah untuk bisa saya sosialisasikan kepada grup-grup WA saya, gitu loh. Jadi, kalau disemprotkan ini ukurannya. Tadi saya nggak sempat memvideo gitu, nggak sempat merekam Bapak. Nanti bisa kita buatkan, kita ada videonya juga kok Pak tentang itu, lebih lengkap Pak. Oh ya. Sudah ada, kita sudah ada. Ya, nanti kita bisa bikin videonya juga buat Bapak. Ya. Makasih, itu aja. Oke. Bu Dina, saya jawab dulu ya dari pertanyaan Pak Priyanto. Jadi petunjuknya Pak, jadi sebenarnya memang kita ada tools yang kita pakai, yaitu selama ini memang kalau kita olahraga pagi, saya selalu kalau pagi kebetulan kan ada treadmill yang di luar rumah, jadi ada di halaman ya Pak ya. Jadi saya selalu melihat pada saat pagi jam 7 itu selalu angka PM 2,5-nya cukup tinggi. Dan itu Bapak bisa melihat ke aplikasi untuk melihat air quality index. Di situ juga bisa disebutkan daerah-daerah mana berapa sih air quality index-nya. Secara standar tidak boleh lebih dari 50. Tapi kalau PM 2,5 tidak boleh lebih dari 35 mikrogram per meter kubik. Atau kalau mau sehat ya pasti harus di bawahnya. Jadi pernah suatu saat saya mau treadmill, saya cek, saya tapping, itu di atas selalu 80. Akhirnya saya tidak pernah lagi melakukan treadmill dengan udara kotor, karena ternyata nanti Bu Dr. Dina bisa ceritakan ya, ada double radikal bebas yang kita masukkan dalam tubuh kita. Nanti Bu Dina bisa sampaikan. Jadi alat ukurnya sebenarnya memang saat ini Pak ya, karena memang sudah sangat mudah dijangkau, dibeli, harganya juga bervariasi Pak, dari angka 400.000, ada yang 800.000, itu kami selalu membawa Pak, kemana-mana kami bawa. Dan kami juga sudah melakukan penelitian, kalau pagi itu selalu tinggi Pak, tapi kalau sudah menjelang agak sore, itu tiba-tiba dia agak lebih turun, lebih kecil. Artinya, wah ini sepertinya ada situasi yang di alam kita pada saat pagi itu, polusi yang sudah dari atas tiba-tiba mungkin turun bersama embun, sehingga akhirnya kita mendapatkan udara pagi itu jadi tidak sehat. Belum nanti ketambahan tetangga-tetangga Pak, hobinya suka ini Pak, apa namanya, bakar-bakar sampah. Itu akan menambahkan dari kotornya udara di pagi hari. Saya udah cek kok. Sempat saya lihat bahwa pernah kita ke Pak, tahu GBK Pak? Ternyata Pak, GBK itu kalau jam 7 malam Pak, itu lebih kecil dibandingin kalau pagi hari Pak. Jadi kenapa banyak orang sekarang melakukan olahraga itu sekitar setelah maghrib. Karena PM 2,5-nya ternyata lebih kecil dibandingkan pagi hari. Itu hanya gambaran yang pernah sampai akhirnya penasaran saya Pak. Kenapa ya kalau pagi itu selalu kotor ya? Mungkin bisa terjadi pengendapan yang dari polusi dari atas tiba-tiba turun di pagi hari bersama embun, sehingga mengakibatkan ya kotornya udara ditambahin dengan mungkin kebiasaan dari tetangga-tetangga kita yang suka bakar-bakaran. Jadi kita bisa melihat dua Pak ya, menggunakan air quality index. Kalau di atas 50, Bapak sebaiknya jangan untuk melakukan kegiatan di luar.
Tapi kalau air quality index-nya di bawah 50, monggo. Atau Bapak punya alat ukur PM 2,5, kalau di atas 35 sebaiknya di rumah saja deh, atau mungkin di ruangan yang benar-benar kita lihat penuh dengan sirkulasi yang baik, dengan udara yang baik, kita bisa lakukan ya jogging atau apapun juga di dalam ruangan. Oke, Bu Dina mungkin bisa ditambahkan yang tadi double radikal bebas, Bu Dina. Iya, Pak. Pak, tadi Bapak menanyakan kenapa kok di luar di kamar, di rumah itu lebih tinggi, 2-5 kali lipat ya. Karena sebetulnya sekarang sudah terkena masuk dari udara dari luar, ternyata rumah itu merupakan sumber potensi dari polutan. Ya. AC yang mungkin jarang dibersihkan ya, kemudian di atas lemari, karpet ya, bawah tempat tidur ya, kemudian dapur waktu kita masak ya, apalagi Mas Gadang ya, pewangi ruangan ya, mungkin aromaterapi. Itu kenapa akhirnya kita di dalam rumah itu biasanya akan jauh lebih tinggi dibanding di luar. Nah, khususnya mengenai olahraga, Pak, pada waktu olahraga tentu saja kita lebih mengambil nafas lebih banyak, namanya juga berolahraga ya. Dan memang seperti kita tahu bahwa radikal bebas yang paling besar itu adalah oksigen. Jadi sebetulnya orang-orang yang melakukan olahraga dia menghirup oksigennya jauh lebih banyak memang ya. Untuk sementara memang radikal bebasnya banyak banget karena kita menghirup oksigen banyak. Nah, ketambahan sekarang polusinya juga tinggi. Ya, sudah oksigennya ada radikal bebas, kemudian sekarang kita menghirup juga sekarang polutan. Itu kenapa Mas Gadang tadi bilang sampai double. Ya, karena seperti itu. Saya sebagai seorang penderita asma, setiap saya melakukan jalan pagi, ya, 1 minggu berturut-turut, 2 minggu saya sakit. Ya, karena memang saya adalah penderita alergi dan alerginya itu adalah alergi terhadap polutan gitu. Jadi saya sendiri merasakan bahwa begitu saya olahraga pagi memang sih segar karena pembuluh darahnya melebar, saya merasa segar. Seminggu saya lakukan, saya drop seperti itu, Pak. Ya, sekiranya bisa menjawab, nanti videonya kami akan bikinkan karena mungkin kita juga akan memberikan video singkat ya, Mas ya, tentang bagaimana pengaruh sanitizer terhadap udara. Kita buatkan yang lengkap. Oke, selanjutnya mungkin Mas Doni. Mas selanjutnya Rapoti. yang raise hand itu Mas Poti ya. Monggo Mas Poti. Ya, terima kasih Pak Gadang, terima kasih Bu Dina. Selamat siang teman-teman dan Bapak dan Ibu. Untuk saya mau menambahkan untuk memberikan pertanyaan juga kepada Pak Gadang. Beberapa waktu yang lalu saya di kantor di BUMN di Muara Baru itu diadakan vaksin dengan mereka menggunakan disinfektannya adalah pakai fogging. Pada waktu vaksin pertama fogging itu berasap ya, dia pakai asap. Hari pertama dimasuk di ruangan kita, ruang pengelola, dan itu nggak terjadi apa-apa memang. Tapi saya bawa PM 2,5-nya adalah 500 itu sampai alatnya tuh bip terus gitu. Berapa minggu lalu mereka lagi vaksin juga, sama juga pakai fogging lagi. Nah, anehnya adalah di hari pertama saya mual, benar-benar mual. Akhirnya saya keluar dari ruangan. Saya bilang sama teman-teman semua keluar deh, jangan kelamaan di dalam. Ternyata fogging itu bisa membuat kita jadi di badan kita jadi bereaksi. Apa karena saya juga sudah mengkonsumsi Nutrilite seperti apa sampaikan oleh Bu Dina, dan itu bereaksi ke diri saya. Dan yang kedua adalah ternyata fogging yang digunakan mereka itu di keramik di lantai ya, bukan keramik, di lantai kita itu hitam. Saya lihat kok bisa ya fogging itu, bagaimana sampai fogging itu sampai di lantai aja bisa hitam, gimana kalau masuk paru-paru kita, sedangkan itu ada ribuan orang di situ. Di ruangan itu ada nakes, ada yang peserta, ada vaksin, ada saya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah fogging itu menghasilkan seperti itu ya, Pak Gadang ya, sampai di lantai sampai hitam ya?
Terima kasih, Pak. Oke, nanti juga bisa ditambahkan oleh Bu Dina. Jadi Mas, sesuai dengan apa yang disampaikan ada ditulis di Peraturan Menteri Kesehatan, memang sudah tidak dianjurkan lagi pembersihan udara atau apapun yang dicampur di udara menggunakan fogging. Ini kita ngambil contoh yang tadi ya Mas Poti ya, anggap aja tadi itu fogging sebenarnya ya. Kita mau membersihkan udara dengan sanitizer, sebenarnya hampir sama dengan fogging. Apa yang terjadi tadi Mas Poti bisa lihat bahwa dari alat ukur PM 2,5-nya itu bisa sampai di angka maksimal. Artinya sama pada saat Mas Poti juga mengukur di sana, itu angkanya sampai bip-bip-bip, itu artinya benar-benar bahwa mengandung konsentrasi PM 2,5 yang itu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi saya selalu, kalau kita sering menjumpai gini, kalau kita sering ke hotel, tiba-tiba hotel itu masang aromaterapi yang dicolokin ke listrik, kemudian asapnya kemana-mana, itu salah satu ya bentukannya seperti kayak fogging, dikeluarkan asap. Dan saya langsung bilang sama manajemen hotel, Bapak boleh saya cek berapa PM 2,5-nya? Ternyata kita sama-sama ngecek, ternyata angkanya cukup tinggi. Bapak tahu bahwa investasi karyawan Bapak, aset Bapak yang ada di resepsionis itu mahal loh sebenarnya, kan manusia. Sayang dong kalau mereka bekerja setiap hari mereka dapetin aromaterapi yang ternyata dia mengganggu tubuhnya, membuat inflamasi dalam tubuhnya, kan jadi sayang sekali gitu loh. Jadi harus kita jagain mereka. Jadi akhirnya beberapa hotel ada akhirnya mereka tidak memasang lagi aromaterapi. Jadi sebenarnya bersama ya Mas Poti ya, coba dilihat aromaterapi, fogging, kemudian pembersihan udara dengan disemprot apapun juga, tolong dilihat kadar dari polutan PM 2,5-nya. Karena angka itu yang bisa bercerita. Itu Mas Poti ya. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak. Ya. Jadi sebetulnya Mas Poti bukan, jadi tubuh kita itu sebetulnya kalau jauh lebih banyak di ruangan dengan PM 2,5 yang sehat, mengapa kok kita jadi kayak gopok? Gopok itu artinya kok jadi lemah ya saya di luar. Apa karena saya sudah terlalu sehat sehingga saya jadi peka, jadi apa namanya ini? Jadi nggak tahan di luar. Sebetulnya penjelasannya tidak seperti itu, ya. Karena kita sudah selalu ada dalam ruangan yang sehat. Begitu kita keluar, tubuh kita bereaksi dengan cepat. Ini nggak betul. Jadi justru di warning gitu Mas Poti, bahwa ini nggak beres. Sehingga kita bisa menjauh dari ruangan tersebut. Nah, bagaimana kalau yang lain-lain kuat ya Bu ya? Nah, tubuh kita itu sangat kuat. Ya, contohnya orang merokok, itu berapa polutannya? Besar sekali. Kenapa kok orang yang merokok tenang-tenang aja? Karena tubuh kita itu betul-betul punya ketahanan sampai di atas 85%. Sampai 85%. Begitu 85% langsung tepar kayak gitu. Nah, sekarang kita nggak pernah tahu tubuh kita itu sudah tersiksa sampai berapa persen nih, gitu. Ya, jadi kenapa kok sekarang orang yang sering sekali hidup dengan bakar-bakar, dengan asap, ya pada akhirnya jauh lebih banyak kena kanker paru. Ya, kenapa kok nggak langsung kena? Ya karena butuh proses untuk pada akhirnya tubuhnya tidak tahan lagi untuk menerima itu. Nah, yang kedua mengenai fogging, ya saya nggak tahu mengapa harus di fogging, karena kita lagi tidak memberantas nyamuk, gitu ya. Nyamuknya nggak mati, manusianya sih tetap hidup. Virusnya kan ada di dalam paru-paru kita, di dalam tubuh kita, ya. Yang disemprot itu adalah benda-benda, tapi manusianya nggak disemprot. Yang disemprot maksudnya kalau mau disemprot kan harusnya paru-paru kita disemprot juga dong, harusnya seperti itu. Jadi ibaratnya sudah di fogging, kemudian kita nggak tahu ada orang yang OTG, kemudian dia bicara, ya dia batuk, sama aja kena gitu Mas Poti. Ya, jadi artinya perihal fogging saya nggak tahu efek yang jelas oleh Permenkes sudah tidak boleh. Dan yang kedua sepertinya hanya untuk membuat kita jauh lebih nyaman karena ada disinfektan. Padahal satu, polutannya sangat besar. Kedua, ya dia nggak akan pernah bisa memberantas semua COVID yang sudah ada dalam orang. Misalnya di foggingnya jam 6 pagi, jam 8 acara, apakah akan aman sampai jam siang? Ya enggak gitu. Ya, karena ya sudah, kalau sudah di fogging kan tidak akan bertahan. Ibaratnya kalau sekarang di foggingnya di udara lepas, ya pada waktu orang datang baru lagi, ya akan terkena juga gitu. Orang baru datang, OTG kita nggak tahu, kemudian ngobrol ya sama aja kena gitu.
Oke, Mas Bu Roti. Hani. Sekarang Bu Hani ya, sebentar. Bu Hani saya unmute dulu. Monggo Bu Hani. Silakan ya. Saya off video ya Mas Gadang, terima kasih. Ya, monggo. Ya, sebetulnya tadi pertanyaan saya sudah terjawab mengenai olahraga di luar. Tadi Bu Dina sudah menjelaskan Pak Gadang olahraga di luar tadi apakah aman atau tidak dan gimana tadi sudah terjawab Pak Gadang oleh Bu Dina. Halo. Jadi udah kejawab ya berarti ya. Sudah Bu Dina, terima kasih banyak. Ya. Bu Dina, ada chat dari Pak Tony, Bu. Bisa mohon dibantu. Ada chat dari Pak Tony, chat di kolom chat. Monggo, Bu. Virus tidak bisa punah, variannya berkembang terus. Ini statement dari negara mana? Badan dunia seperti WHO tidak dapat sesuatu yang berisi harapan bagi umat manusia. Monggo Bu Dina bisa Ya, jadi memang ya kita memang tidak mengambil banyak dari begitu banyak masukan ya atau sharing-sharing ya. Tetapi begini Pak Tony, virus sejak dari zaman dulu sampai sekarang akan ada gitu. Ya, influenza contohnya itu sudah ada sejak zaman bahkan saya belum lahir. Flu Spanyol tahun 1800-an ya kan. Jadi virus itu ada terus Pak Tony. Ya. Makanya banyak virus yang pada akhirnya bisa dieradikasi. Ya, virus flu itu akhirnya tidak terlalu parah, tapi virus itu sudah ada sejak dari zaman dahulu kala. Ya. Apakah yang dibilang sama orang-orang tentang COVID sekarang, mengapa belum bisa selesai? Karena ternyata terjadi mutasi-mutasi yang terus-menerus. Ya, kenapa disebutkan bahwa sepertinya tidak akan pernah selesai? Karena hingga sekarang terjadi mutasi yang berkepanjangan, gitu. Jadi begitu ada vaksin masuk, kemudian terjadi lagi perubahan dari struktur dari virusnya sehingga tidak peka terhadap vaksin yang diberikan seperti itu. Jadi kami memang tidak fokus ke arah bagaimana terjadinya mutasi, kami tidak fokus terhadap bagaimana vaksin. Kami Pak Tony lebih fokus kepada menjaga diri sendiri. Karena nggak ada virus COVID pun, virus lain pun juga ada gitu. Jadi secara umum kami melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan kesehatan secara optimal melawan dari semua hal. Tidak hanya dari virus COVID. Ibaratnya virus nanti ini pun tidak ada, ya seperti dulu ada virus flu burung, sekarang sudah nggak ada, jadi COVID. Kedepannya akan ada lagi virus lagi. Bisa saja sekarang lebih lunak, ada lagi yang jauh lebih parah, kita nggak akan pernah tahu. Itu kenapa kami memfokuskannya jauh lebih kepada mengelola diri, agar apapun yang terjadinya perkembangan virus, bakteri, tubuh kita betul-betul sudah siap. Dengan cara sekarang tahu mengenai bagaimana protokol kesehatan menjadi bagian yang tidak lepas dari diri kita, tidak perlu menjadi sebuah hal yang menjadi beban, tapi menjadi keseharian. Kedua, kita mengerti sekali tentang artinya mengapa perlu vaksinasi, ya. Kemudian kita mengerti sekali bahwa udara itu bergerak, ya, dan virus-virus saking ringannya mudah dibawa oleh udara bergerak. Mengapa kami menyelipkan di akhir tentang pentingnya ventilasi dan filtrasi agar kita yang sekarang masih hidup dengan COVID, teman-teman, Bapak Ibu semua mengerti bahwa kalau saya membuka jendela, lebih banyak bagusnya atau lebih banyak tidak bagusnya. Kalau lebih banyak tidak bagusnya, bagaimana dengan terjadinya sirkulasi dan dekontaminasi di dalam ruangan? Apakah ada dekontaminasi yang bisa menyelesaikan urusan virus ini sehingga tidak terjadi klaster keluarga? Ya, itu yang akan menjadi pokok bahasan dari kami sementara ini di webinar. Jadi kesadaran kita untuk mau mengerti tentang pola hidup,
pola makan, kemudian bagaimana kita bisa mengelola udara di sekitar kita. Kami semua manusia nggak akan pernah bisa mengelola udara di luar. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola udara yang ada di sekitar kita saja. Ya, jadi artinya Komunitas We Care jauh lebih fokus kepada diri pribadi, karena diri pribadi yang mengerti, diri pribadi yang tahu bagaimana menjaga, itu akan menjadi bantuan luar biasa kepada pemerintah untuk mengurangi terjadinya penularan yang berkepanjangan. Kalau dari kita semua sudah betul-betul mengerti ini, tentu saja virus itu tidak punya lahan lagi untuk berkembang. Selama manusianya semuanya tahu menjaga jarak, tahu bagaimana mengatur udara di sekelilingnya, virusnya nggak ada tempat untuk berpindah, ya kemudian hilanglah virus itu di muka bumi Indonesia. Seperti itu. Udah jam 12 kayaknya Mas Gadang lebih. Jadi nanti Bu, kita buatin video ya untuk kebutuhan tadi yang Pak Prijanto tadi akan sampaikan, nanti kita bantu ya untuk kita buatin videonya. Ya, nanti kita buatkan video secara singkat supaya teman-teman juga bisa memberi tahu kepada begitu banyak orang ya, sehingga ya itu tadi, kalau kita semua mengerti, masing-masing diri mengerti, tentu saja pemerintah pasti akan sangat terbantu dengan kita yang mengerti gitu. Oke. Kembali ke Mas Doni. Ya, kembali ke Mas Doni, monggo Mas Doni. Oke, Bu Dina dan Pak Gadang, thank you. Bu Dina, saya mohon izin sedikit, ini saya ada pengalaman pribadi yang mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Prianto tadi. Boleh saya sharingan sedikit aja? Ya, silakan. Monggo Mas. Ya, jadi begini Bu Dina dan Pak Gadang, beberapa bulan yang lalu saya sekeluarga berkesempatan untuk liburan bersama di salah satu resort di Ciwidey. Nah, resort itu letaknya di atas, di puncak gunung, tinggi banget gitu kan. Dan kemudian banyak sekali pohon, dan pengunjungnya tuh hampir tidak ada. Mungkin cuma kita doang kayaknya ya yang saya lihat. Dan mobil kendaraan bermotor yang lalu lalang tuh hanya 1, 2, 3 lah, hampir tidak ada gitu loh. Nah, saya sebagai orang yang pengidap alergi itu sekarang ini jadi makin sensitif hidung saya. Saya tuh benar-benar kayak tingkat sensitivitas terhadap udara bersih dan kotor itu tinggi sekali. Sehingga saya pada saat di sana saya langsung terasa ini udaranya itu luar biasa bersih. Jadi saya bernafasnya itu boros banget. Itu karena udaranya itu bersihnya luar biasa. Dan saya bawa itu alat ukur polutan seperti yang Pak Gadang tadi itu. Saya iseng-iseng, saya nyalain. Surprisingly saya lihat ternyata single digit, Pak. Yep. Itu di bawah 10, antara 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9. Wah, luar biasa. Berarti kalaupun kita misalnya tidak punya alatnya, tetapi kita bisa melihat sih sekeliling, oh ini kendaraan bermotor hampir nggak ada, pohonnya banyak, terus tidak banyak manusia di situ, gitu. Itu dan terasa juga sih di udara tuh bersih sekali udaranya gitu, Pak. Demikian mungkin sedikit menambahkan untuk ya. Jadi saya rasa juga rasanya kita perlu ya, kalau di satu keluarga kita juga punya alat untuk PM 2,5 meter ya, sehingga ya masing-masing juga bisa ngejaga gitu. Artinya saya perlu nggak ya masuk ke situ, atau saya perlu nggak ya ada dalam ruangan tersebut, karena itu akan sangat ngebantu kita banget Bapak Ibu teman-teman ya untuk bisa menjaga ya. Karena sekali lagi kalau ruangan itu PM 2,5-nya tinggi, yang Mas Gadang tadi bilang bahwa COVID-nya akan bertahan jauh lebih lama di udara. Ya, jadi artinya ya sekarang saya bilang tadi bahwa ya kita hidup di sesuatu hal yang sekarang new normal, ya tentu saja harus ada tambahan hal-hal yang kita harus mau mengerti gitu, bahwa ya kita perlu sesuatu hal yang beda dari zaman dulu untuk bisa survive di masa kini. Gitu. Oke, Mas Doni. Silakan. Oke. Baik, oke. Kita sudah sampai di penghujung acara ya, Bu Dina, Mas Gadang, dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat super lengkap dari Pak Gadang dan Dr. Dina. Dan terima kasih juga buat semua partisipan, termasuk dari Paguyuban Permata Tidar. Kiranya bisa bermanfaat ya sharing dari komunitas We Care kami. Sampai kita bertemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih banyak.
tetap sehat, tetap semangat, dan stay positif. Thank you, bye-bye. Bye.